Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati dengan NIM 862062300012. Saya dari kelas RA2 semester 1 jurusan PGSD. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai tugas UAS saya MK Pendidikan Psikologi, yaitu tentang proses perkembangan dan hubungannya dengan proses belajar. Baik, yang pertama itu pengertian perkembangan. Jadi, pengertian perkembangan dan pertumbuhan menurut KBBI tahun 1991, perkembangan berarti terbuka atau membentang serta menuju kesempurnaan dalam hal kepribadian, pemikiran, dan pengetahuan. Atau dengan kata lain, perkembangan berarti proses perubahan jasmani dan rohani manusia untuk menuju tingkat kedewasaan yang lebih maju dan sempurna. Baik, materi selanjutnya itu tentang tinggi rendahnya mutu siswa dipengaruhi oleh dua macam faktor. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama itu faktor internal, ada pada dalam diri siswa itu sendiri yang meliputi pembawaan dan potensi psikologis tertentu yang turut mengembangkan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal, hal yang datang atau ada di luar diri siswa yang meliputi lingkungannya, khususnya pendidikan dan pengalaman berinteraksi siswa dengan lingkungan. Jadi, semua itu ada di faktor internal dan eksternal. Baik, kita lanjut selanjutnya tentang aliran. Aliran yang mempengaruhi perkembangan dalam hubungannya. Yang pertama itu ada aliran naturalisme. Yang kedua itu ada aliran empirisme. Yang ketiga itu ada aliran konvergensi. Baik, aliran naturalisme merupakan aliran di mana para ahli berkeyakinan bahwa perkembangan manusia itu sangat ditentukan oleh pembawaannya. Sedangkan faktor pengalaman dan pendidikan tidak berpengaruh apa-apa. Pembawaan dan bahkan orang tua merupakan pengaruh mutlak terhadap perkembangan belajar dari anak-anaknya. Yang kedua itu aliran empirisme adalah tabula rasa, sebuah istilah bahasa Latin yang berarti batu tulisan kosong atau lembar kosong. Dalam hal ini, para ahli menganut empirisme menganggap setiap anak lahir seperti tabula rasa, dalam keadaan kosong, tak punya kemampuan dan bakat apa-apa. Yang ketiga itu aliran konvergensi. Aliran konvergensi merupakan gabungan antara aliran empirisme dengan aliran nativisme. Aliran ini menggabungkan arti penting hereditas, pembawaan, dan lingkungan sebagai faktor yang mempengaruhi dan perkembangan manusia. Jadi, bakat dan pembawaan dalam hal ini jelas tidak ada pengaruhnya apabila lingkungan atau pengalaman tidak mengembangkannya. Baik, selanjutnya tentang faktor yang mempengaruhi tumbuhan. Faktor sebelum lahir, peristiwa kekurangan nutrisi pada ibu dan janin, keracunan sewaktu bayi dalam kandungan. Ada faktor ketika lahir, pendarahan pada bagian kepala bayi disebabkan oleh tekanan dari dinding rahim ibu sewaktu ia dilahirkan. Faktor sesudah lahir, pengalaman trauma pada kepala bayi karena bayi terpukul atau terjatuh dan mengalami serangan matahari. Yang selanjutnya itu faktor psikologis. Bayi ditinggalkan kedua orang tuanya, anak dititipkan di rumah yatim piatu sehingga kurang dalam perawatan jasmani dan kasih sayang ibu.
materi yang berikutnya yaitu macam-macam perkembangan. Jadi ada dua macam. Yang pertama itu perkembangan fisik, yang kedua itu perkembangan bahasa. Jadi perkembangan fisik, perkembangan ini bersifat biologis, ditentukan dengan adanya perubahan kuantitatif pada struktur tulang belulang, indeks tinggi dan berat badan, normalitas dan konstitusi, struktur dan kondisi jasmania seorang akan mempengaruhi normalitas kepribadiannya. Baik, selanjutnya itu tentang perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa ini dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu diantaranya mengodifikasikan, mencatat, dan menyimpan berbagai hasil pengalaman pengamatan yang disebut dengan observasi, mentransportasikan dan mengolah berbagai bentuk informasi tersebut di atas melalui proses berpikir. Jadi kayak pengolahan gitu ya, sebuah pengamatan yang terus diobservasi, mentransportasikan dan mengelola. Jadi semua itu berproses. Baik, cukup sekian dari pembahasan mengenai proses perkembangan dan hubungannya dengan proses belajar. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.